Kata beliau, kamu jangan dulu buka pondok pesantren, jangan dulu buka majelis kalau tidak ada khidmah di dalam hatimu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa kembali di podcast Forkoas TV, Forum Komunikasi Wartawan Sumedang. Dan Iwan Bahari kali ini berada di Pondok Pesantren Darussalam, terletak di Desa Gudang, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Tamu istimewa Iwan kali ini, beliau adalah Ustadz Fuad Ginan Baharudin, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam, Desa Gudang, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Kita coba ngobrol dengan beliau. Saya lihat, Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih muda, seger, dan penampilannya oke banget nih Ustadz nih. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke Pak Ustadz, mengawali obrolan santai kali ini, Iwan pengen mengetahui awal mula nih berdirinya Pesantren Darussalam ini nih, bisa cerita nih Pak Fuad sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ya Bang Iwan telah bersilaturahim. Awal berdirinya Pondok Pesantren Darussalam ini pada tahun 1982 itu di bulan 22 Muharram. Didirikan oleh ayah saya sendiri yang bernama Kiai Haji Burhan bin Kiai Haji Ahmad bin Kiai Wartakusuma. Itu kan, itu di tahun 1982. Ya, 1982, 22 Muharram. 22 Muharram. Iya, seperti Awal itu. mula berdiri berarti mungkin santri juga belum banyak nih. Santri juga belum banyak. Iya, iya. Dan ini awal berdirinya itu tidak langsung majelis. Tetapi istilahnya kalau zaman sekarang itu lebih masyhur dengan kata padepokan. Padepokan ya. Ya, namanya Padepokan Surya Cempaka. Kayak kolaborasi ya, Pak Ustadz. Kayak ada seninya di situ ya. Betul sekali. Ada gamisnya juga, jadi berbaur di sana. Berbaur. Padepokan Surya Cempaka. Surya Cempaka. Bisa cerita tuh awalnya. Jadi almarhum ayahanda Kiai Haji Burhan, beliau ini salah satu ulama yang cenderung beliau itu suka terhadap budaya. Ya, karena beliau itu salah satu ya, kalau yang namanya ulama ini adalah penerus, penyambung lidahnya para wali, para sahabat, dan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para wali ketika datang ke Nusantara, dia bukan hanya mengislamkan orang-orangnya saja, tetapi ia islamkan budaya-budayanya. Nah, sehingga almarhum itu ketika datang ke kampung ini, karena emang beliau lahir di sini, gitu kan, kebanyakan di sini itu masyarakatnya cinta terhadap seni, terutama pencak silat. Pencak silat ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang di Darussalam ini pencak silat bukan hanya sekedar ekstrakurikuler, tapi menjadi kewajiban bagi santri. Itu kan, kudu bisa ngaji, kudu bisa gelut. Nah, maksud gelut ini. Pak Ustadz yang menarik nih, ini tadi ada olahraga pencak silat ya. Betul. Itu kan sekarang sudah agak menghilang kan. Betul gitu. sekali. Kalau dulu saya ngalamin di SSD ada pelajarannya. Betul, ya. betul. Tapi alhamdulillah di Darussalam masih dipertahankan ya. Dipertahankan, masih dipertahankan. Itu menjadi menjadi kewajiban lah. Menjadi program kurikulum di pondok pesantren ini. Alhamdulillah. Tapi dengan seni tradisionalnya ada gendang segala macam. Ada suling, kayak gendang, suling, karena di dalam semua jenis musik itu mengandung makna silib, siloka, sandi, sasmita, kayak suling, disusul cing eling gitu tak. Nah seperti itu. Ternyata ya, kalau dibuka di Guar ternyata dari alat-alat seni aja sudah ada. Oh, Masya Allah. Ya. Itu seperti itu. Baik Pak Fuad, tadi historis berdirinya dari almarhum Kiai Haji Burhan Ibu Ahmad bin Warta ya. Iya, bin Warta. Setelah itu beliau mungkin tadi mempertahankan budaya yang berada di Kecamatan Tanjung Sari Sumedang ini. Nah, kemudian awal mulai berkiprah nih, memulai untuk pengembangan pesantren sendiri nih, Darussalam gimana nih? Awal mula dari kurun dari almarhum ke itu tentunya melalui beberapa proses ya. Beberapa proses.
Akan tetapi awal mulanya dari mengadakan majelis-majelis di wilayah-wilayah, lalu kita juga ada program dakwah ke masyarakat. Bukan hanya kita itu menerima dakwah atau mengadakan dakwah masyarakat datang ke pesantren, tetapi kita juga datang ke masyarakat mengisi majelis-majelis pengajian-pengajian yang ada di masyarakat dengan konsep buruh kampung serbu kota. Bisa dijelaskan nih, buruh kampung serbu kota itu apa nih Papa? Ya, buruh kampung diburu, kota diserbu. Diserbu ya. Ya, kampung diburu, kota diserbu. Ini dengan konsep para wali-wali terdahulu. Artinya bukan hanya kita mau didatangi, tetapi kita datang kepada mereka. Itu konsep buruh kampung serbu kota. Jadi kita kalau dalam dunia bisnis mah ya, istilahnya kreatif untuk jemput bola lah. Nah, jemput bola, betul. Seperti itu. Kalau tidak menjemput bola, sekarang ketinggalan bola. Iya, ketinggalan bola akhirnya. Oke Pak Ustadz, untuk konsep pendidikan di Ponten Darussalam ini selepas wasiat dari Kiai Haji Burhan Ibnu Ahmad ini, apa aja nih konsep awal untuk pendidikan selain tadi mengunjungi silaturahmi ke kampung, kemudian serbu kota. Ini apakah pembelajaran materi-materinya ada diimbangkan materi formal dengan materi pesantren? Bentuk awalnya dulunya ketika ayahanda Kiai Haji Burhan, beliau itu khusus pendidikan non formal, ya, yakni khusus pengajian kitab saja, kitab kuning, ya, amalan-amalan segala macam. Tetapi sebelum beliau wafat, beliau wasiat kepada Al-Fakir, ya, walaupun Al-Fakir itu putra yang keempat dari 7 bersaudara. Tapi beliau mewasiatkan kepada Al-Fakir bahwa Al-Fakir harus meneruskan pesantren Darussalam ini dengan konsep bukan hanya formal, non formal, jadi lebih mengutamakan ada konsep pembelajaran kitab kuning. Kitab kuning, ada sekolah juga kalau sekarang ada sanawiyah. Jadi seperti itu. Sudah mulai kolaborasi ya. TPA atau dari mulai TPA, MDA, RA dan sanawiyah. Alhamdulillah. Sanawiyah. Insya Allah nanti ada MI dan ada MA, Madrasah Aliyah. Oke Pak Ustadz, bagaimana animo masyarakat di sini dengan keadaan atau keberadaan Pondok Pesantren Darussalam ini, ada kontribusi atau kerjasama yang baik dengan terus berkembangnya? Alhamdulillah Pondok Pesantren Darussalam ini karena Al-Fakir sendiri mengadakan suatu majelis ini atau pesantren itu mempunyai 4 dasar. Dan 4 dasar ini, 4 pilar ini selalu digunakan dan selalu disampaikan bukan hanya untuk pesantren Darussalam, terhadap alumni-alumninya itu juga harus disampaikan, harus dilaksanakan. Apa yang 4 pilar ini? Yang pertama adalah khadimul ilmi. Kita itu harus menjadi pelayannya ilmu. Kan? Yang kedua adalah khadimul ulama. Harus menjadi pelayannya para ulama. Para kiai, para guru, para ajengan, para asatid. Siapapun ulama tersebut, walaupun bukan guru kita, harus kita hormati. Yang ketiga adalah khadimul ma'had, menjadi pelayannya pondok pesantren, menjadi pelayannya majelis ta'lim. Dan yang keempat khadimul ummah, menjadi pelayan umat Sayyiduna wa Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan konsep budaya kita, sili asah, sili asih, sili asuh, sili sengitan, sili dede. Ini dengan konsep seperti itu. Satu sisi saya menggarisbawahi konsep awalnya pelayan. Bagus itu ya. Ya, pelayan. Kita tidak membedakan mana posisi, tidak membedakan strata ya, mungkin dalam artian bukan ini bawahan status sosial enggak ya. Tidak. Kita harus menjadi pelayan. Bahkan almarhum mewasiatkan. Saya pernah
berkunjung ke Syekhuna yang mulia Sayyid Al-Habib Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan, beliau memberikan amanat kepada saya. Apa kata beliau? Kata beliau, kamu jangan dulu buka pondok pesantren, jangan dulu buka majelis kalau tidak ada khidmah di dalam hatimu. Artinya jangan mencari kehidupan di pondok pesantren, jangan mencari kehidupan di dalam agama Islam, tetapi hidupkan pondok pesantren, hidupkan agama Islam, nanti Allah akan memberikan kehidupan. Amin, amin. Itu seperti itu. Menarik sekali nih Pak Ustadz, obrolannya nih. Nah itu dari fasilitas nih Kang ya. Nah, ini pasti berarti santri sudah baik akhwat maupun ikhwan sudah bertambah di sini. Ya, alhamdulillah. Fasilitas pondok ataupun buat para santri yang istilahnya boarding school lah di sini, hidup di sini sambil belajar ini, fasilitas yang ada di Darussalam bagaimana nih untuk penyediaan? Fasilitas di pondok pesantren Darussalam mungkin kalau yang namanya pesantren itu yang namanya fasilitas tidak akan merasa cukup. Terus akan kurang karena disesuaikan dengan kebutuhan itu santri sendiri. Mungkin untuk fasilitas saat ini cukup, tapi buat tahun depan kita harus menyediakan asrama kapasitas ya 200 orang santri. Betul. Gitu. Untuk pendaftaran ya alhamdulillah direncanakan ya, insya Allah kemarin itu menerima 90 orang ya yang daftar. Nah, mungkin tahun depan nanti mah dibuka. Jadi tidak akan dibatasi. Betul. Ya, insya Allah. Makanya itu fasilitas akan terus dipersiapkan. Ada proses seleksi nggak Kang untuk masuk Darussalam? Atau mungkin nanti ada siswa yang di sini mungkin ada kriteria harus bisa dulu mengaji, ada ilmu apa dulu persyaratan untuk kesini? Persyaratan untuk di pondok pesantren Darussalam tentunya tidak ada persyaratan harus hafal ini hafal itu, ya. Tetapi dia harus menancapkan di dalam hatinya bahwa dia ingin mencari ilmu, menjadi penerus, penyambung lidahnya para ulama-ulama Allah. Loh kenapa? Karena menjadi santri ini bukan suatu keinginan saja. Menjadi santri itu adalah takdir dari Allah, pilihan dari Allah. Karena apa? Karena berusaha apapun orang tua, kalau Allah tidak mentakdirkan dia menjadi santri, walaupun bekalnya banyak, kan suka ada ya, bekalnya itu banyak sekali, bekalnya sampai wah, terus fasilitas di pesantrennya, masya Allah, fasilitas di pesantrennya masya Allah. Tetapi Allah tidak takdirkan, walaupun dijenguk seminggu sekali, dia pulang nggak betah. Tapi walaupun di pesantrennya fasilitasnya tidak memadai, bayangkan di pesantren itu mau makan ngantri. Kan mohon maaf BAB pun ngantri, mau mandi ngantri, semua ngantri, serba ngantri, tidur juga kan. Kita itu satu kobong ada yang 10 orang, ada yang 20 orang, bagaikan pindang berjajaran. Tapi subhanallah, dia adalah dipilih oleh Allah untuk menjadi penyumbang lidahnya Rasulullah, walaupun kondisi seperti apapun dia dibetahkan oleh Allah. Itu karena itu pilihan Allah. Saya meyakini bahwa menjadi santri itu adalah kehendak dan takdir Allah dan pilihan Allah. Seperti itu. Oke, Kang Buat, ada konsep sekarang kan, dari sekarang sampai dulu, kalau ini kan bisa keinginan orang tua ataupun anaknya sendiri. Ada juga yang karena pengalnya anaknya teh baong mah. Ya gitu, betul. Santrin kan lah di Darussalam. Ini gimana nih fenomena ini Kang Buat? Untuk saat ini mungkin ya karena di pondok pesantren itu ada nidom, ada pelaturan, ada pelaturan. Mungkin yang namanya nakal itu pasti ada. Kalau mungkin baik nggak bakalan masuk ke pondok pesantren. Kalau mungkin pintar dia sudah malas masuk ke pondok pesantren. Jadi Al-Fakir itu membuat suatu konsep pondok pesantren, nu bodoh dipintarkeun, nu bangor dibageurkeun, gitu kan? Ayeuna anu hina dimuliakeun, gitu. Karena itu adalah konsep pondok pesantren. Kalaupun misalkan dia ketika masuk dia melanggar, ada hukumannya. Kan, 2 kali melanggar kita toleransi. Kalau 3 kali melanggar, dan kita arahkan mungkin ada pondok pesantren yang lebih baik. Kan, karena di pondok pesantren ini sangatlah
harus benar-benar pimpinan pondok pesantren itu mengerti dan memahami. Karena satu saja orang yang sulit diatur itu bisa keruh semuanya ke bawah. Tapi Pak Ustadz unik juga di Iya. usianya yang masih berkembang, mungkin ini dari 10 tahun ke atas atau Iya, 10 tahun ke atas. itu kan fenomena keunikan ya, sifat kekanak-kanakan atau pengen main segala macam. Ini proses untuk biar dia betah, biar dia nyaman, itu strateginya dari Darussalam itu apa nih? Fasilitas ya, terutama kita. Jadi anak ini hobinya apa? Siap. Berbicara masalah bola, di sini ada lapangnya, lapang bola, ya. Berbicara masalah main bulu tangkis, di sini ada. Kan? Terus anak itu dididik nanti supaya bisa bakat-bakatnya itu seperti apa. Terus anak itu didekati, kan? Jadikanlah santri itu anak kita. Dan jadikanlah santri itu menganggap bahwa diri kita, gurunya adalah orang tuanya. Jadi kalau menganggap, bukan hanya sekedar menganggap murid, dia anak-anak kita. Dan ketika anak-anak sudah masuk ke pondok pesantren, dia harus diberikan pemahaman bahwa orang tua kalian di pondok pesantren adalah guru kalian. Panggil. Nah seperti itu. Jadi menarik sekali nih pemirsa Porkoas, konsep yang diberikan Darussalam ini lebih ke hati ya kan, bisa ya? Betul, lebih ke hati. Satu sisi kita ngerangkul, bukannya memarahin gimana Oh, ya. itu anak kita ya, ke situ. Anak kita. Semua anak kita. Anak kita. Jadi mereka lebih santun nanti. Kita santuy aja lah, pokoknya seperti itu. Oke, Dengan konsep santuy saja. Kita ada konsep-konsep yang tentunya ini jarang ya, beda kan, beda dapur, beda pesantren ya. Iya. Ini dengan konsep natural alamnya. Tadi saya jalan kaki ini lihat kobong-kobong. Ya, mereka kan di sini tuh harus betul-betul apa istilahnya merih ya. Merih. Tidak untuk poya-poya apa segala macam kan. Tidak. Itu dengan didikan itu. Nah, mengawasi jumlahnya berapa nih santri? Untuk sekarang kita itu baru 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun udah 120 orangan. Kita udah baru 2 tahun, ini baru 2. Emang kalau pondok pesantren sih dari dulu. Betul. Tetapi Al-Fakir setelah wafatnya almarhum, ini santri itu berhenti dulu lah. Oh, siap. Gitu kan? Nah, setelah itu Al-Fakir buka lagi pondok pesantren baru 2 tahun. Nah, ini selain pembelajaran yang kitab, kemudian tahfidz juga ada. Tahfidz belum. Tahfidz belum. Tadi memadukan konsep seni ya, seni dan agamis nih. Saya dengar kan pasti di sini melantunkan lebih banyak selawat ya. Betul. Dengan selawat orang tahu kan berarti mereka mengagungkan Rasulullah SAW kita. Betul. Apakah konsep itu juga terus diajarkan pada santri-santri sekarang? Konsep itu ya tentunya konsep sholawat. Jadi supaya apa? Mereka datang ke pondok pesantren itu adalah untuk mencari ilmunya Allah yang telah dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka sendiri itu akan menjadi penyambung perjuangannya Rasulullah. Dan cara menyambungkan diri kita kepada Rasulullah bukan hanya belajar, tetapi ruhani, jiwa kita, hati kita, sambungan kepada Rasulullah dengan pujian-pujian, bacaan-bacaan sholawat itu. Makanya sholawat itu sampai mati NKRI harga mati. Nah, itu seperti itu. Sholawat sampai mati NKRI harga mati. Pak Ustadz Fuad sering ya berdakwah, diundang ke beberapa tempat nih. Iya. Pasti awalnya ada ya kunci untuk mempertahankan konten Darussalam tuh dengan sholawat dulu. Alangkah baiknya sekarang kita coba nih konsep Pak Ustadz Fuad kalau dakwah di luar itu, biar sebelum menyampaikan ya petua agama ada sholawat dulu. Pasti itu tuh sejuk nih. Bisa disampaikan di sini juga. Ya, insyaallah. Bismillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi khalaq Taha min nur fihi
الاحترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين. Seperti itu aja. Subhanallah, alhamdulillah. Pemirsa Porkoas, saya bergetar ya depan Pak Ustadz Fuad melantunkan salawat yang setiap beliau menyampaikan pesan-pesan ke masyarakat ataupun undangan segala macam awalnya dengan salawat. Betul, merinding saya, apalagi nanti yang mendengarkannya. Masya Allah. Baik Pak Ustadz, ini informasi juga buat sahabat Porkoas TV, buat para orang tua yang ingin mempersantrenkan di Darussalam itu apa-apa yang harus dipersiapkan ke sini. Mungkin dari Pak Ustadz sendiri persiapannya buat anaknya sini, alangkah bagusnya diantar orang tuanya ke sini ataupun anaknya boleh ke sini gimana? Itu kalau anak orang tua ingin memasukkan ke pondok pesantren ini, ya tentunya diantarkan oleh keluarganya, dititipkan, dipasrahkan gitu kan kepada kami, dan kami terima karena sudah menjadi kewajiban kami. Nah itu kan, itu harus dititipkan, diantarkan ke sini. Kalau boleh ini bocorannya berapa sih kalau? Kalau biayanya, uang pendaftarannya itu hanya 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Itu kalau per bulannya itu ada 3 tahap. Siap. Ada 350.000 per bulan. Buat makan itu? Iya, makan sama sekolah. Sekolah, siap. Kan 350.000 per bulan. Ada yang 400.000 per bulan. Nah, itu buat makan dan sekolah. Makannya 2 kali. Gitu kan. Pendaftarannya 1 juta. Itu masuk income ke pondok pesantren. Itu jadi Al-Fakir ini kemarin itu kalau buat beli lomari kayak buku, baju segala macam itu dijumlahkan 1,5 juta. Jadi kalau buat ke pesantrennya itu sekolah itu 1 juta rupiah. Tapi kalau misalkan buat lemari, baju, kitab, buku itu dipaketkan 1,5 juta. Jadi ada tambahan 500.000 ya buat tempat baju segala macam. Iya, itu jadi jumlah semuanya itu 2,5 juta. 2,5 juta itu sudah dapat buku, kitab, baju seragam, baju olahraga, baju batik, itu kan. Terus sudah dapat ini apa? Uang makan 1 bulan. Alhamdulillah ya. Uang makan 1 bulan. Terus jadi biaya itu ada 350, ada 400. Ya, itu fasilitasnya sama. Sama juga ya. Nah, sama. Karena apa? Untuk menutupi. Jadi kadang masyarakat ada yang mampu, ada yang tidak mampu, gitu kan? Itu yang 350 nanti ditutup sama. Jadi ada sistem seperti itu. Bahkan ada juga yang gratis. Alhamdulillah. Ya, jadi kalau yang gratis ya nggak apa-apa kalau yang nggak mampu. Seperti itu. Darussalam membuka silakan dengan silakan. besar ya. Silakan. Dan apabila para orang tua juga pengen menitipkan dengan keadaan apapun bisa langsung ya. Kan? Bisa langsung. Saya dengan posisi segini-gini gimana? Tolong. Bismillah bisa. Alhamdulillah. Terus untuk keunikan lain nih, fasilitas ekstrakurikuler yang lain nih, selain tadi ada seni, kemudian pencaksilat, dan itu kan istilahnya menjadi apa trademark buat Darussalam. Bukan untuk gelut ya karena ini bukan untuk kompetisi. Seni, ya? Kompetisi seni. Ini kan itu selama pesantren sini harus belajar bela diri pencaksilat itu. Putra maupun putri. Putra maupun putri. Karena dengan adanya pencaksilat itu santri jarang ada yang ngebully ataupun apalah bertengkar berkelahi. Nah biasanya kan kalau yang namanya di pesantren kan ya anak-anak kalau bertengkar atau berkelahi pasti selalu ada lah ya. Nah, suka ada. Tapi semenjak atau ketika diadakan program ini silat ini ada penjalurannya. Jadi nggak ada. Jadi ilmu silat itu bukan hanya membentuk seni bela diri saja, tetapi bela hati. Bela diri dan bela hati. Bela diri dan bela hati. Bela hati. Siap. Karena silat dari sholat silat.
Sholawat. Nah, kemudian ada keunikannya nih dari tadi beberapa alat musik kan. Apakah di sini masih mempertahankan kayak gambus apa nih? Di sini itu hadroh. Rebana kayak gitu. Hadroh, iya. Hadroh. Ada hadroh, ada terbangan. Hadroh itu dari kata hadroh hadron, artinya hadir. Siap. Ketika kita memukul hadroh membaca sholawat, kan, hati kita juga harus dihadirkan. Kan? Ada jenis musik terbangan. Kan, terbangan ya itu gemyung kalau di Cirebon. Itu kan, terbangan itu kita tuh terbang. Terbang artinya apa? Ketika kita membaca sholawat, ruh kita, hati kita itu harus dikeluarkan menghadap khusyuk kepada Allah, kepada Rasulullah. Itu. Sehingga bukan hanya sholawat mulut saja, tetapi hati kita juga ikut terbang. Nah, gitu kan, ikut hadirlah. Itu tadi saya juga dengar dari Pak Ustadz Fuad, dengan baca sholat itu dengan cara terbang ini orang merinding karena dengan hati ya. Betul. Yang dengar betul. Kalau menangis ya nyuruh ya. gitu ya. Karena itu pembacanya dengan hati. Iya, makanya dinamakan hadroh. Harus menghadirkan hati, bukan hanya mengeluarkan suara, tetapi hati kita juga harus ikut bersolawat. Menyatu. Siap. Dengan konsep seperti itu, makanya istilahnya terbang. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sukses selalu dengan dan salamnya. Amin. Baik, pemirsa Forkoast TV, Forum Komunikasi Wartawan Sumedang. Demikian obrolan menarik dengan pimpinan Pondok Pesantren Darussalam, Bapak Ustadz Fuad. Tentunya ini mudah-mudahan beliau sudah menyampaikan apa-apa yang disampaikan bisa mengambil hikmah dan pahalanya. Dan sekaligus tadi Pak Fuad Gindan Burhanuddin, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam ini memberikan motivasi buat kita semua. Dan jangan khawatir, silakan anak untuk ke pesantren. Terima kasih kru yang bertugas, saya Iwan Bahari, kemudian ada Anggi Putra, ada Devis Brady dan Toha undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.